menyokong apa ya, nyunggi gitu loh. Susu gitulah. Saya Sisilia Dian Santika Dewi, nama Instagram saya @sisiliadsdewi. Devi Instagram @beliadunia. Febri, Instagram Immanuel Febri. Oke, nama saya Desi Ramadhani. Untuk Instagram saya bisa @ramadhanidesi. Aisyah Brilian Kalikusuma Sari, Instagram @aisyahbriliangk. Perkenalkan, nama saya Coklat. Itu juga termasuk Instagram sih, @nama saya Coklat. Hari ini kan Nobra Days. Mbak pakai bra nggak? Pakai. Bercanda. Setahu saya Nobra Day adalah hari di mana para wanita tidak memakai bra. Ya, jadi bebas dari belenggu perberanan. Untuk memperingatinya saya kurang tahu, tapi menurut saya pribadi Nobra Day diperingati untuk apa ya? Supaya kita tuh bebas dari cengkraman bra yang mengikat. Kebetulan hari ini pakai untuk mendorong kesadaran kanker payudara. Jadi Nobra Day itu ternyata dia itu ada kayak gerakan kesehatan sini untuk apa? Ngasih tahu kita kesadaran kesehatan susu gitulah pokoknya intinya. Susu. Payudara. Mbak pakai bra nggak? Pakai. Oh, pakai. Hari tanpa bra sedunia. Untuk apa? Untuk mencegah untuk wanita sedunia agar terbebas dari penyakit payudara. Pakai. Kalau sepahamku itu ya, Nobra Day itu diperingati untuk hari mencegah kanker payudara, ya nggak sih? Nobra Days itu sebuah gerakan untuk melawan kanker payudara. Hari gerakan. Peringatan. Menurutku itu adalah peringatan. Soalnya kalau gerakan itu dari awal. Karena ini sudah ada yang menggerakkan, jadi kita tinggal memperingati aja. Hari peringatan. Semuanya. Peringatan dan gerakan. Lebih ke gerakan sih sebenarnya untuk melawan itu kanker payudara. Indonesia sepertinya masih tabu dengan orang yang tidak memakai BH. Di Indonesia pengaruh budaya timurnya terlalu kental. Sebenarnya itu kan internasional ya, harusnya Indonesia pun juga ada yang memperingati, ada yang enggak. Dan karena memang kita ini di Indonesia itu banyak hal sing masih tabu, apalagi sex education. Mungkin membicarakan tentang payudara pun dianggap sebagai sex education, padahal itu kan sama aja kayak kita menjaga kesehatan ketiak atau kesehatan hidung kayak gitu kan, sama aja. Jadi ya harusnya Nobra Day ini tetap harus diperingati, memperingati kesehatan payudara. Budayanya Indonesia tuh kayak berbeda gitu loh Mas sama luar negeri. Kalau di luar kan mungkin kayak udah kebiasaan ada yang nggak pakai bra atau pakai kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia sendiri itu beda. Mungkin kayak udah banyak yang omongan-omongan di belakang kayak gitu sih. Baju seksi dikit aja mungkin udah jadi omongan orang-orang. Mungkin lebih ke kultur ya. Jadi orang Indonesia itu rata-rata, bukan rata-rata juga sih, ya mindset orang Indonesia itu lebih ke tanda kutip seksis mungkin ya. Jadi ketika di luar negeri itu banyak gerakan-gerakan yang di luar tuh biasa aja, tapi di Indonesia tuh lebih sensitif, apalagi menyinggung tentang dalaman perempuan. Semenjak tidak memakai bra saat tidur, saya merasa ya lebih rileks aja, tidur malah lebih tenang. Karena kan kalau pakai BH itu biasanya nggak bebas gitu loh. Jadi kadang, apalagi kan saya biasanya pakai BH-nya pakai yang kawat. Jadi kan dia lebih apa ya, lebih mengikat banget gitu loh. Jadi kayak nggak bebas ketika tidur tuh, juga badan nggak rileks. Ya nggak full kawat Mas, cuma kan ya kalau ada kawatnya kan di bawahnya itu loh Mas, jadi kan menyokong apa ya, nyunggi gitu loh Mas. Nggak pakai bra saat tidur, nafasnya sedikit susah sih, kayak engap. Nggak pakai bra, enjoy. Bingung aku jelasnya. Rasa bebas, ya betul. Rasa bebas. Ya kadang ngelakuin, kadang enggak sih Mas. Kalau udah capek itu ya nggak dilepas.
Perbedaannya kalau kita tidur nggak pakai bra itu nyaman banget untuk tidur, dan pokoknya tuh otot kita tuh bisa otot kita tuh bisa lemas, rileks, dan baguslah untuk kesehatan kita sendiri. Penting untuk kesehatan juga nanti jadinya kalau kita misalkan banyak memakai BH berkawat, nah itu kan maksudnya kita nggak pernah rileks, badan kita tuh nggak pernah rileks. Jadi ketika kita memakai BH terus menerus panjang hari itu nanti bisa juga berpengaruh ke kesehatan kita, ke kesehatan payudara terutama. Nah bisa jadi payudara tuh nggak rileks gitu loh, jadi apa ya, jadi kaku, terus bisa jadi kayaknya bisa sampai ke kanker payudara, itu juga kayaknya berpengaruh. Penting, itu sama aja kayak kamu mengampanyekan HIV, ya kan? Jadi karena kanker payudara itu tak lihat memang, aku pernah baca risetnya itu naik kan. Jadi ya menurutku ini sangat penting untuk kesehatan, demi kesehatan bersama tuh. Penting. Terkadang kan ada yang ngerti, ada juga yang enggak gitu. Jadi lebih baik dikampanyekan atau enggak? Enggak. Di sini, kalau di sini sih kalau buat kampanye ya kampanye secara besar-besaran gitu. Tahu sendiri kan culture kita gimana? Ya mendingan kita kampanye seperti kita di Instagram, share di Instagram, share di sosial media tentang apa itu no bra day, gimana efek atau kita mengkampanyekan lah intinya untuk share tentang no bra day itu. Penting sekali kalau saya bilang agar tidak mengurangi resiko kanker payudara. Yang saya tahu BH itu dipakai ya untuk kenyamanan aja, untuk kenyamanan saat kita berpergian, apalagi kalau masih di Indonesia yang masih wanitanya masih banyak menggunakan bra saat bepergian. Beda lagi kalau di luar negeri, seperti kita tahu kalau misalkan artis-artis luar negeri itu pergi juga tanpa bra, berarti kan nggak ada rekomendasi. Untuk apa itu BH rekomendasi gitu? Tanpa kawat penyangga. Aku suka yang apa ya mas, kayak ada kawatnya gitu supaya lebih kencang. Kalau biasanya yang direkomendasikan ya gimana ya? Aku juga bingung. Kalau direkomendasikan pakai bra itu mending yang branya itu benar-benar pakai yang tidak pakai kawat seperti itu, seperti kainnya itu cotton, bisa nyerap keringat, dan bahannya pokoknya benar-benar yang high. Tapi kalau kita nurutin seperti itu dipakai biasanya itu kurang pantas gitu loh, atau kurang tegak, atau jadi jatuhnya itu kayak gini gitu loh. Gini. Tertekan. Jatuhnya kayak turun nanti, jadi kan nggak indah kalau dipandang. Iya, menurut saya iya. Karena pertama, wanita itu menyusui. Sebisa mungkin kita harus menjaga payudara kita. Kalau soal penampilan itu menurut saya itu bisa nomor 2, karena yang pertama payudara difungsikan untuk menyusui anak kita. Gitu. Dan bapaknya. Iya. Yang pertama. Betul. Nope, aku nggak setuju. Karena wanita itu nggak cuma bodinya aja yang menarik menurutku. Kayak isi otaknya juga menarik. Kayak apa, kenyamanan juga menarik. Entah itu loh, kamu misalnya ada cowok ganteng pacaran sama cewek jelek katanya, tapi dia nyaman, berarti kan dia tertarik sama kelakuannya, mungkin akhlaknya kan. Pegangannya yang erat. Iya. Tapi kalau cewek cantik pacaran sama cowok jelek, itu nggak ada loh cowok-cowok yang bicarain si cowoknya, ih pasti itu cowok itu akhlaknya bagus, pasti duitnya bagus gitu kan. Biasanya iya kan. Nggak ada yang ngomong ini akhlaknya baik pasti hari itu, makanya cewek cantik, padahal nggak ada sih kayak gitu. Pasti yang dibicarain paling cowoknya paling gawe dukun apa Berduit. gitu. Jadi jawabanku no. Karena aku sendiri juga bukan penggemar yang susu gede, payudara. Nah. Kayaknya sih iya sih mas. Kadang juga sakit sih kalau kena apa ya? Body shaming. Ya. Kalau menurut cowok itu pasti ya, pasti tentang dadanya kan? Bukan saya paham. Sama saya. Kalau menurut cewek sih ya apa ya namanya, kayak sebuah
sebuah mahkota nomor 2 lah setelah rambut bagi kita, yang harus benar-benar kita jaga, kita rawat, karena itu merupakan sebuah, kalau dipandang itu keindahan. Menurut saya pribadi itu saya setuju itu. Payudara wanita itu adalah pandangan hidup. Satu, itu kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, itu adalah pegangan hidup. Kalau menurut saya itu enggak, karena itu kembali lagi kita nanti menyikapinya gimana. Kalau misalkan kita menyikapinya secara terbuka karena itu untuk kesehatan kita, ya why not, kita memang itu untuk kesehatan. Tapi kalau misalkan kita menanggapinya dengan negatif, itu bisa jadi malah petaka. Boleh. Cowok ngingetin kan? Boleh. Yang penting nggak apa. Yap. Ya penting nggak apa. Kalau menurut saya kalau ada laki-laki yang kayak ngomong kayak gitu, sebenarnya mungkin nafsu ya masih yang pertama. Astagfirullah. Kalau bagi kita ya, wanita itu kadang ada yang sensitif. Kalau sensitif tuh mungkin bagi yang wanita sensitif anggap itu tuh senonoh, kayak shaming gitu loh, kayak ih apaan sih, bener-bener jatuhnya ke kamu tuh nafsu banget gitu loh. Padahal secara real fact itu benar, kalau memang every night kita tidur nggak pakai bra itu memang bagus buat kesehatan. Kalau saya pribadi no bra day every night. No berarti every night. Lebih memilih nggak tidur nggak pakai mas, supaya kan itu juga mencegah juga dari penyakitnya payudara yang udah di Indonesia sendiri juga udah banyak wanita yang terkena. Kita pilih no bra day every night ya, karena itu benar-benar penting, important. Itu this is bukan seksis, tapi itu important, memang benar-benar jaga kesehatan payudara kalian gitu loh. Untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk kanker payudaranya, semoga kalian tetap bersemangat, karena semakin kalian semangat, penyakit akan semakin hilang. Jadi kalian harus bersemangat, jaga pola makan, pola tidur, dan kalian harus menginspirasi kita agar kami juga tahu betapa bahayanya kita kalau kita tidak menjaga kesehatan payudara kita. Semangat teman-teman. Untuk para wanita yang sedang berjuang melawan kanker payudara, tetap semangat, tetap berdoa, semoga cepat sembuh. Dan untuk yang tidak terkena kanker payudara, ayo dijaga payudaranya, tetap aware sama kesehatan payudaranya. Buat wanita yang terutama buat seluruh dunia ya, di Indonesia atau dunia yang sedang mengalami sakit, supaya diberi kesembuhan. Untuk yang sakit juga supaya tetap semangat dari sembuhnya, jangan pantang menyerah. Yang saat ini sedang melawan kanker payudara, semangat terus. Apalagi untuk cewek. Semoga cepat sembuh, dan ingatlah, milik kalian itu berharga. Itu bisa menghidupkan semuanya. Ya kaget juga sih kalau ternyata Indonesia, memang sih kalau kita kan ada penduduknya kan banyak juga, atau sekitar 270 juta jiwa. Tapi ya itu shocking sih, harusnya nggak terjadi kayak gitu sih. Apalagi kalau budaya Indonesia kan sebenarnya Indonesia sendiri itu loh budayanya nggak ada pakai bra, ya nggak sih? Kayak misalnya budaya Bali. Budaya Bali nggak ada yang pakai bra, budaya Jawa nggak ada yang pakai bra. Bra itu ditemukan tahun 1889 di Paris. 1889 di Paris. Nah, kita diimpor ke Indonesia itu masih tahun sekitar 19-an, di abad ke-19. Jadi loh, aku mau germari loh. Kalau di budaya Jawa kan bahkan pakai sewek aja kan dulu, cuma dibebet kain kayak gitu tuh. Jadi bra pun juga dulu nggak pernah ada di sini. Dan no bra day kenapa kok dari luar negeri? Ya karena bra sendiri juga impor dari orang luar negeri yang dibawa ke Indonesia waktu itu. Nah, karena kita sudah mengimport budaya pakai bra, kita juga wajib mengimport budaya kesehatan payudara karena kita memakai produk impor tadi. Ya, semangat buat teman-teman semua yang ada di luar sana yang lagi berjuang survival atas penyakitnya. Ya, kita pasti doakan yang terbaik buat kalian.
jaga kesehatan baik-baik untuk yang belum kena, dan semuanya yang khususnya yang lagi kena, semangat ya, semangat. Kamu cantik.